Sri Diwiung dengan barang bukti 100 gram sabu berkualitas bagus. Tujuh santriwati di Jombang keracunan asap fogging akibat obat fogging diduga kuat di luar ketentuan. Selamat malam pemirsa, Pojok Pitu kembali hadir menyapa Anda. Dan selain cuplikan berita tadi, kami juga memiliki informasi lain. 3 jenazah korban tabrakan kapal di Tuban belum bisa diidentifikasi, serta 2 ahli pidana dari UNER dan Universitas Islam Indonesia nyatakan penetapan tersangka Dahlan Iskan belum memenuhi unsur pidana. Dan pemirsa, inilah Pojok Pitu selengkapnya. Pemirsa, 10 anak buah kapal KM Mulia Sejati yang selamat dari kecelakaan Senin pagi dibawa ke Ditpol R Polda Jatim untuk dimintai keterangan terkait peristiwa tabrakan KM Mulia Sejati dengan kapal MV Tyson 4 di perairan Tuban. 10 anak buah kapal KM Mulia Sejati yang ditampung di Wisma Mekarjaya, Kecamatan Paciran, Lamongan, Senin pagi diberangkatkan ke Ditpol Air Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan terkait kecelakaan laut antara KM Mulia Sejati dan kapal MV Tyson 4 berbendera Vietnam. Pemeriksaan ini setelah 10 dari 12 ABK selamat kondisinya telah pulih. Sedangkan 2 ABK lain atas nama Ahmad Syahroni dan Sulkan masih menjalani perawatan intensif di RSUD Sugiri Lamongan. Edi, salah satu pengurus ABK KM Mulia Sejati mengatakan, 10 ABK yang selamat akan dimintai keterangan Ditpol Air Polda Jatim. Selanjutnya akan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Sementara itu, 3 jenazah korban tabrakan kapal hingga kini masih berada di kamar jenazah RSUD Dr. Kusma Tuban dan belum teridentifikasi sehingga belum dapat diambil pihak keluarga. Petugas sebelumnya telah melakukan pemeriksaan luar, belum dapat mengambil kesimpulan sebab masih mengumpulkan data pendukung lainnya sekaligus menunggu keluarga terdekat untuk mencocokkan hasil identifikasi dengan keterangan data dan ciri-ciri fisik dari pihak keluarga. Dari Lamongan dan Tuban, Maksuli dan Husni Mubarok melaporkan. Pemirsa, dari hasil identifikasi terakhir, kedua jenazah adalah Darmanto asal Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dan Karjani asal Desa Pendak, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Tinggal 1 yang belum teridentifikasi. Dan dari ketiga pencarian korban nelayan anak buah kapal KM Mulia Sejati yang hilang di perairan Tuban, dari 15 korban hilang, baru 3 jenazah yang ditemukan. Hari ini pencarian 12 nelayan kembali dilanjutkan tim yang terdiri dari berbagai unsur di bawah koordinasi Basarnas. Pencarian berdasarkan perhitungan arah angin, yakni ke arah barat dan juga kronologis kejadian dari saksi mata yang selamat di wilayah perairan Tuban. Hingga kini tenggelamnya kapal KM Mulia Sejati masih diselimuti misteri. Kapal pencari ikan ikut tenggelam setelah mengalami tabrakan dengan kapal MV Tyson berbendera Vietnam. Seperti terlihat di lokasi kejadian, nampak badan KM Mulia Sejati terbelah menjadi 2. Belum diketahui secara pasti bagaimana tabrakan 2 kapal ini terjadi. Sejauh ini petugas masih fokus melakukan pencarian terhadap korban hilang. Namun guna kepentingan penyelidikan, petugas mengamankan kapal MV Tyson beserta ABK-nya. Kapal pengangkut tapioka dari Vietnam tujuan Surabaya itu dilarang berlayar untuk sementara waktu hingga penyelidikan tuntas. Selain menggunakan kapal besar, pencarian juga dilakukan menggunakan perahu karet oleh aparat TNI, polisi, dan BPBD Tuban. Mereka melakukan penyisiran untuk mengantisipasi jika ada kemungkinan korban yang terseret arus hingga ke kawasan pantai. Dari Tuban, Husni Mubarok melaporkan.
Setelah menetapkan Kabak Umum Setda Bangkalan Bagus Haryanto dan Kasubagnya Ermi, tadi siang Kejaksaan Negeri setempat memanggil Bupati Bangkalan Raden Makmun Ibnu Fuad sebagai saksi kasus korupsi pengadaan barang dan jasa Setkap Bangkalan 2014. Pemanggilan Bupati Bangkalan Makmun Ibnu Fuad kapasitasnya masih sebagai saksi. Kurang lebih selama 3 jam, Makmun Ibnu Fuad diperiksa di ruang Kasipitsus Kejaksaan Negeri Bangkalan. Dengan disodori 30 pertanyaan, Bupati Bangkalan Makmun Ibnu Fuad mengatakan saat keluar dari ruang pemeriksaan bahwa kasus yang melibatkan 2 anak buahnya ini merupakan pelajaran untuk kedepannya, sehingga tidak terulang kembali. Oleh sebab itu, jika ada persoalan administrasi segera diselesaikan secara administrasi. Sementara Kajari Bangkalan Riono Budi Santoso mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan masih menetapkan 2 tersangka, yakni Bagus Haryanto dan Ermi. Sedangkan pemeriksaan Bupati Bangkalan kali ini masih berkapasitas sebagai saksi. Namun pihaknya akan terus melakukan pendalaman terkait dengan kasus korupsi yang terjadi di Setkap Bangkalan ini. Dari Bangkalan, Ismail Hashim melaporkan. Karena yang kami dapatkan belum mengarah pada tersangka baru. Dua ahli pidana dari UNER dan Universitas Islam Indonesia nyatakan penetapan tersangka Dahlan Iskan belum memenuhi unsur pidana. Simak informasinya setelah ini, tetaplah bersama kami di Pojok Pitu. Halo Paman Arif, hari ini Ali sangat berbahagia karena di dalam tanah desa kita mengandung minyak dan gas bumi yang sangat besar. Sekarang mulai diambil untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Sekolahku direnovasi jadi lebih baik, jalan-jalan di desa juga sudah bagus. Kita sudah bisa menikmati air bersih, ibu-ibu juga bisa menambah penghasilan. Bisnis hulu migas adalah proyek negara. Sudah seharusnya semua pihak mendukungnya. Musuh terbesar gue, panas terik dan keringat yang ekstrim. Tapi buat gue, ngalahin panas itu gampang. Karena gue pakai jagoannya. Baru HS Lemon Segar. Dengan ekstrak lemon yang mengangkat minyak, rambut bebas ketombe sepanjang hari. Ketombe dan minyak, takluk. Ganti shampoo lo pakai HS Lemon Segar. Tak ada yang melebihi kebanggaan atas apa yang telah kuraih. Tapi tak ada kebahagiaan melebihi kecintaan pada ibu. Masa kritis ibumu sudah lewat, nak? Sudah ditangani dengan baik oleh dokter. Syukurlah, semua sudah tertangani. Kita beruntung hidup di Indonesia karena ada jaminan kesehatan dari JKN KIS. Ayo, segera daftar menjadi peserta JKN KIS. Dengan gotong royong, semua tertolong. Masak mie nggak cuma itu-itu aja. Pakai mie burung dara, bebas berkreasi. Enak untuk semua. Mie burung dara, enaknya nyambung terus. Inilah segmen Surabaya hari ini. Pemirsa, menurut 2 ahli pidana baik dari UNER Surabaya dan Universitas Islam Indonesia, penetapan tersangka Dahlan Iskan dalam kasus dugaan korupsi penjualan aset PT Pancawira Usaha belum memenuhi unsur pidana. Dua saksi ahli pidana dari Universitas Airlangga Surabaya, Profesor Nur Basuki Minarno, dan Universitas Islam Indonesia, Profesor Muzaki, Senin sore dalam kesaksian di sidang pra-peradilan Dahlan Iskan di hadapan Hakim Tunggal Ferdinandus mengungkapkan bahwa penetapan tersangka Dahlan Iskan oleh Kejati Jatim dalam kasus dugaan korupsi penjualan aset PT Pancawira Usaha dinilai belum memenuhi unsur pidana karena penyidik belum memeriksa Dahlan Iskan. Beberapa unsur belum dilalui oleh penyidik, namun sudah menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka dan ditahan. Dalam kasus, Dahlan Iskan ini juga seharusnya masuk ke ranah pidana umum biasa, bukan pidana korupsi.
Dalam persidangan ini juga terungkap bahwa yang berhak menghitung kerugian negara adalah BPK, bukan BPKP. Sedangkan pihak Kejati menggunakan BPKP dalam mencari kerugian negara dalam kasus ini. Dan besok sidang akan kembali dilanjutkan dengan saksi ahli dari pihak kejaksaan. Dari Surabaya, Ayul Andi melaporkan. Industri rumahan pembuat narkoba dibongkar Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya. Dari hasil penggerebekan tersebut, polisi mengamankan 4 tersangka. Berikut barang bukti 100 gram sabu-sabu lengkap beserta alat dan sejumlah bahan baku untuk meracik barang haram tersebut. 4 tersangka yang diamankan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya adalah 2 warga Pondok Manggalawiung, yakni Edwin 37 tahun dan Andi 31 tahun, serta 2 warga Simogunung Surabaya, yakni Andika Budiman 20 tahun dan Haris 22 tahun. Edwin dan Andik merupakan pengguna, sementara Andika Budiman dan Haris adalah produsen sabu-sabu. Kasat Reskoba Polrestabes Surabaya AKBP Doni Aditya Warman menegaskan, polisi menggerebek sebuah rumah di Pondok Manggalawiung dan mendapati tersangka Edwin dan Andik sedang menggelar pesta sabu. Setelah dikembangkan, tersangka Edwin mengaku mendapat barang dari Andika dan Haris. Lantas petugas melakukan penggerebekan masih di kawasan tersebut dan menemukan sabu-sabu 100 gram lengkap beserta alat dan sejumlah bahan kimia untuk meracik barang haram tersebut. Dari keterangan para pelaku, bisa membuat sabu dengan membaca artikel di internet dan baru 2 kali meracik. Namun dari hasil uji laboratorium yang dilakukan polisi, sabu yang dibuat oleh pelaku kategori sabu-sabu berkualitas bagus. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Kasus 37 santriwati di Jombang keracunan asap foking terus diselidiki petugas kepolisian. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Pojok TV. Perjalanan adalah mempelajari sesuatu hal baru. Buka mata kita, rasakan dan jelajahi wisata alam yang ada di sini. Mari kita berkunjung di Jawa Timur. Jawa Timur, pantang mundur, junjung tinggi nilai luhur. Jatim Halim, Olopes Kontol Paris, 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 Jatim Halim, Olopes Kontol Paris. Kini hadir collection terbaru dari Nizar. Setiap langkah jarum bordir membentuk motif yang kami ciptakan, menjadikan sebuah motif yang bernuansa eksotik, anggun, dan berkelas. Kecanggihan mesin bordir yang kami miliki menghasilkan produk dengan kualitas ekspor yang ditunjang dengan bahan baku 100% cotton, sehingga nyaman untuk dipakai. Nizar, the art of making special. Ibadah haji wajib bagi umat Islam yang mampu melaksanakannya. Asra Tour and Travel siap mengantarkan dan memudahkan Anda melaksanakan ibadah haji dan umroh. Berpengalaman dalam melayani jamaah mulai dari tanah air hingga di tanah suci. Didukung dengan pembina-pembina yang mengenalkan Anda cara berhaji yang baik dan benar. Asra Tour and Travel siap membimbing untuk meraih kesempurnaan ibadah haji dan umroh Anda.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Pojok Pitu. Pemirsa, kasus keracunan massal yang menimpa puluhan santriwati di Jombang karena asap fogging terus diselidiki petugas kepolisian. Dari hasil pemeriksaan sementara, petugas menyimpulkan adanya penggunaan obat di luar ketentuan pemakaian. Dari 37 korban, kini tinggal 22 yang menjalani opname. Di Pondok Pesantren Al-Ikhlas, Dusun Tambak Rejo, Desa Tambak Beras, Jombang inilah puluhan santriwati menghirup asap beracun sisa fogging mengantisipasi demam berdarah. Sebuah ambulan desa kini disiagakan untuk mengantisipasi adanya korban susulan. Pihak pesantren mengakui saat terjadi penyemprotan, korban berjatuhan selang 5 menit dilakukan pengasapan. Satu persatu korban berjatuhan hingga mencapai 37 santriwati. Kiai Haji Hasim Yusuf, pengasuh pondok pesantren, mengakui selama pengasapan bau menyengat ditimbulkan dari sisa pengasapan. Pihak pesantren sudah mengantisipasi dengan menyuruh seluruh santri keluar pasca pengasapan. Namun insiden tetap terjadi meskipun pengasapan sudah selesai. Sementara Polres Jombang terus melakukan pemeriksaan sejumlah saksi, termasuk saksi dari Dinas Kesehatan. Sisa obat yang digunakan untuk pengasapan pun langsung diamankan untuk diteliti. AKBP Agung Marlianto, Kapolres Jombang, memastikan adanya indikasi kesalahan penggunaan obat pengasapan yang digunakan oleh petugas yang melakukan fogging hingga berdampak pada jatuhnya korban. Seluruh korban kini sedang menjalani perawatan tim medis RSUD Jombang. Tercatat dari 37 korban yang masuk ke ruang unit gawat darurat, tersisa 22 pasien yang menjalani opname di ruang Edelweiss. Dari Jombang, Saiful Mualimin melaporkan. Pemirsa, diduga menyetubuhi siswinya, oknum guru SMKN 1 Paron Ngawi kini ditetapkan tersangka oleh Polres Magetan. Merespon hal tersebut, Komisi 2 DPRD Ngawi meminta mantan wakil kepala sekolah tersebut segera dipecat. Dugaan kasus persetubuhan terhadap MA siswi SMKN 1 Paron kini berlanjut di jalur hukum. Setelah dilaporkan keluarga korban didampingi LBH Yapi Solo, Siswanto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Magetan. Siswanto diduga menyetubuhi siswinya saat menjadi wakil kepala SMKN 1 Paron bidang kesiswaan dengan berpura-pura memberikan bimbingan belajar. Oknum guru tersebut mendekati korban dan keluarganya. Dengan bujuk rayu, korban akhirnya disetubuhi Siswanto saat diajak ke berbagai lokasi wisata. Di antaranya Sarangan, Magetan, Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah, dan Kaliurang, Yogyakarta. Kasus ini terbongkar saat Siswanto dan Tanam, ibu korban, berkunjung di tempat kos anaknya saat mengikuti pendidikan sistem ganda di kota Solo. Oknum guru mengajak korban keluar kos, pulang hingga larut malam. Hal tersebut membuat Kartika, ibu kosnya, curiga karena korban tampak murung setelah sampai kos. Korban kemudian mengaku kepada Kartika telah diperlakukan tidak senonoh beberapa kali oleh Siswanto. Ketua Komisi 2 DPRD Ngawi, Hoirul Anam, meminta jika terbukti bersalah, oknum guru tersebut segera dipecat. Dan Kepala SMKN 1 Paron juga membenahi manajemen sekolahnya. Karena sebelum kasus ini, pada tahun 2013 lalu, seorang oknum guru juga telah dipecat karena terbukti mencabuli siswinya. Dari Ngawi, Herpin Pranoto melaporkan. Mengantuk, minibus bertabrakan dengan truk tronton di Madiun hingga ringsek dan luka serius. Semakin informasi lengkapnya sesaat lagi.
adalah mempelajari sesuatu hal baru. Buka mata kita, rasakan dan jelajahi wisata alam yang ada di sini. Mari kita berkunjung di Jawa Timur. Jawa Timur, pantang mundur, junjung tinggi nilai luhur. Jatim Pahalim, Olopes Kontol Pares. 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 Kini hadir collection terbaru dari Nizar. Setiap langkah jarum bordir membentuk motif yang kami ciptakan menjadikan sebuah motif yang bernuansa eksotik, anggun, dan berkelas. Kecanggihan mesin bordir yang kami miliki menghasilkan produk dengan kualitas ekspor yang ditunjang dengan bahan baku 100% cotton, sehingga nyaman untuk dipakai. Nizar, the art of making special. Ibadah haji wajib bagi umat Islam yang mampu melaksanakannya. Asra Tour and Travel siap mengantarkan dan memudahkan Anda melaksanakan ibadah haji dan umroh. Berpengalaman dalam melayani jamaah mulai dari tanah air hingga di tanah suci. Didukung dengan pembina-pembina yang mengenalkan Anda cara berhaji yang baik dan benar. Asra Tour and Travel siap membimbing untuk meraih kesempurnaan ibadah haji dan umroh Anda. Pemirsa, akibat mengantuk, pengemudi sebuah minibus bertabrakan dengan truk tronton di Madiun. Meski kondisi kendaraan ringsek, beruntung pengemudi mobil tidak mengalami luka serius. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Surabaya Madiun, tepatnya di Desa Jeruk Gulung, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun. Kecelakaan ini melibatkan truk tronton bernomor polisi S8845US yang dikemudikan Lahuri Bagio, warga Gebang Anyar Mojokerto dengan mobil Avanza bernomor polisi L1721JR milik Marjono, warga Jemur Wonosari, Surabaya. Kondisi mobil Avanza bagian depan rusak cukup parah. Kanit Lantas Polsek Balerejo, Ibda Bambang Subroto menjelaskan, mobil Avanza melaju dari arah barat menuju timur. Di lokasi kejadian, pengemudi Avanza mengantuk dan menyebabkan oleng ke sebelah kiri. Naas, dari arah depan melaju truk tronton yang tidak bisa menghindari tabrakan. Petugas menghimbau kepada pengemudi untuk berhati-hati serta tidak memaksakan diri jika dalam kondisi mengantuk. Akibat laka lantas ini, arus lalu lintas sempat tersendat saat proses evakuasi. Dari Madiun, Kriswanto melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Pojok Pitu edisi hari ini, Senin 21 November 2016. Jangan lupa follow akun Twitter kami di @redaksi_CTV serta Facebook kami di Redaksi Spasi CTV untuk berbagi informasi, saran, dan kritik. Anda juga bisa menyimak berita-berita Pojok Pitu lebih lengkap di www.pojokpitu.com. Saya Rina Koto, maklikur yang bertugas, pamit undur diri. Selamat malam dan salam CTV. Rainforest
Tractor Tank berani dicoba. Rainforce Tractor Tank berani dicoba. Rainforce Tractor Tank berani dicoba. Kekuatan telah teruji. Profil Tank, 1 kali beli untuk selamanya. Musuh terbesar gue, panas terik dan keringat yang ekstrim. Tapi buat gue, ngalahin panas itu gampang. Karena gue pakai jagoannya. Baru HS Lemon Segar. Dengan ekstrak lemon yang mengangkat minyak, rambut bebas ketombe sepanjang hari. Ketombe dan minyak, takluk. Ganti shampoo lo pakai HS Lemon Segar. Puncak acara Disko Perindak Kota Pasuruan bekerjasama dengan Disperindak Provinsi Jawa Timur menggelar ajang fashion show busana muslim sebagai wadah kreativitas para desainer lokal. Fashion busana muslim kali ini dibagi menjadi 2 kategori. Kategori anak-anak dan dewasa yang diikuti masyarakat umum serta pelajar dari kota dan Kabupaten Pasuruan. Sebelumnya, para peserta mengikuti seleksi mulai aspek busana muslim, keunikan, dan nilai jual rancangan mereka. Para juri juga menilai karya para desainer sebelum diperagakan. Penilaian lalu berlanjut saat peragaan busana muslim oleh para model cantik. Kepala Dinas Disperindak Kota Pasuruan Sumarni juga berterima kasih dukungan Disperindak Provinsi Jatim atas terselenggaranya acara positif bagi para desainer lokal di Kota Pasuruan ini, yang diharapkan makin banyak desainer yang kreatif dan berkembang. Usai penilaian 5 orang juri, pemenang desainer kategori dewasa, juara pertama diraih desainer Reno, juara kedua Maudi Yulinda, dan juara ketiga Munidah Hasanah. Sedangkan pemenang desainer kategori busana muslim anak-anak, juara pertama diraih Isnaini Nursiam, juara kedua Jumaati, juara ketiga Husnul Khotimah. Tentunya bisa menggali semua kreativitas remaja-remaja atau ibu-ibu atau adik-adik semua ini. Sangat salah satu bahwa hotel-hotel lain. Demikian pula makanan-makanan. Demikian pula juga masalah transportasi. Semuanya itu adalah secara tidak langsung. Ajang ini diharapkan mampu menunjang perekonomian di bidang perdagangan dan perindustrian dan membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat di Kota Pasuruan. Dari Pasuruan, Anas Muslimin melaporkan. Institut Teknologi Aditama Surabaya ITATS kembali melepas 427 wisudawan pada wisuda sarjana ke-55 dan pasca sarjana ke-17 di Diandra Convention Center Surabaya 20 November kemarin. Acara dipimpin langsung Wakil Rektor 1 Bidang Akademik ITATS, Merih Renaning Tias, yang mewakili Rektor ITATS Syamsuri. Sebagai perguruan tinggi yang unggul dan mandiri, ITATS ingin menghasilkan para lulusan handal dan menciptakan inovasi yang berbasis riset di bidang sains, teknologi, dan seni bertaraf internasional. Apalagi saat ini Indonesia memasuki masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, termasuk bekerja sama dengan universitas dari negara-negara tetangga. Di samping kalau mereka punya riset kolaborasi dengan dosen yang berorientasi ke arah pengembangan kemiahan. Sementara itu, Sutarmin, wisudawan terbaik dari jenjang S2 Magister Teknik Industri, mendapat predikat dengan pujian dengan nilai IPK 3,94. Ia mengakui sistem pengajaran di ITATS sangat bagus, meski serius namun diajarkan secara santai. Apalagi ditunjang dosen-dosen yang berpengalaman. Setelah lulus, Sutarmin berharap mampu menerapkan ilmunya di masyarakat. Bisa mengabdi di masyarakat, bisa berguna lah selama kuliah yang betul-betul sangat padat jadwalnya gini. Nanti setelah keluar lulus ini bisa mengabdi di masyarakat dengan baik. Pada acara kali ini, jumlah wisudawan yang diwisuda mencapai 427 orang. Terdiri dari 404 orang untuk jenjang S1 yang terbagi dalam 14 program studi. Sedangkan lainnya 23 orang jenjang Paskar Sarjana yang terbagi dalam 2 program studi. Dari Surabaya, Selvi Wang melaporkan.
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP Jawa Timur bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Sumeneb menggelar Gelar Lapang Inovasi Pertanian atau GLIP di Desa Bragung, Kecamatan Guluk-Guluk, Sumeneb yang dihadiri Sendi Tafa Kresnanto, Kepala BPTP Jawa Timur, Heri Kuncoro Pribadi, Asisten Perekonomian Pemkab Sumeneb mewakili Bupati Sumeneb, Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Sumeneb Bambang Herianto, serta kelompok tani Kasih Ibu, Albana, Al-Irsyad, dan Sumber Hasil. Gelar Lapang Inovasi Pertanian berlatar belakang luas lahan area yang ditanam padi 1 kali ini berkat bantuan program swasembada mampu dikembangkan menjadi tanam 3 kali seluas 40 hektar. Tujuannya agar meningkatkan indeks pertanian, pengenalan varietas unggul, dan penerapan jajar legowo dan jajar legowo super pada tanaman padi. Kebetulan di Madura ini biasanya indeks tanaman padi itu hanya 1 tahun sekali. Jadi kebetulan di daerah Guluk-Guluk ini 1 tahun bisa 3 kali. Ini luar biasa. Para kelompok tani di Desa Bragung, Kecamatan Guluk-Guluk kian semangat menanam padi di lahan kering karena cukup berhasil. Terbukti berhasil panen hingga 3 kali dan melimpah ruah di lahan seluas 40 hektar. Ini pun menjadi sejarah baru di Madura, khususnya di Kabupaten Sumeneb yang biasanya hanya mampu panen 1 kali. Alhamdulillah Allah menyelamatkan kami melalui program ini, yaitu kami selamat dari paceklik. Keberhasilan gelar inovasi pertanian berbasis padi di Desa Bragung, Kecamatan Guluk-Guluk, Sumeneb ini cukup membanggakan. Yang diharapkan bisa juga diterapkan di daerah lainnya, khususnya di Kabupaten Sumeneb, agar meningkatkan kesejahteraan para petani. Dari Sumeneb, Saiful Anwar melaporkan.